Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Rajuspa dengan NIM A1A322065, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022 kelas R003 Universitas Jambi. Di sini saya telah membuat salah satu media pembelajaran, yaitu Canva, yang telah kami pelajari bersama dengan dosen pengampu Yuslistia Opeska MPD. Di sini saya telah mengambil salah satu materi pelajaran PPKN, yaitu hak asasi manusia. Adapun subpoinnya, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian hak asasi manusia, dan yang kedua membahas tentang sejarah hak asasi manusia, dan yang ketiga saya membahas tentang jenis-jenis hak asasi manusia, dan pembahasan yang terakhir saya akan membahas mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. HAM melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Pembahasan selanjutnya mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Magna Carta tahun 1215, pembatasan kekuasaan raja di Inggris. Declaration of Independence Amerika Serikat tahun 1776, pernyataan kemerdekaan dengan prinsip kesetaraan. Declaration of the Right of Man and of the Citizen tahun 1789, hasil dari revolusi Prancis. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. International Covenants and Civil and Political Rights tahun 1966, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights tahun 1966. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis hak asasi manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia adalah kategori hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan kebutuhan mendasar dan universal. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. Adapun yang pertama, hak pribadi, yaitu sebuah hak yang bersifat pribadi atau personal. Yang kedua, hak politik, yaitu hak yang bisa digunakan untuk berpolitik. Yang ketiga, hak ekonomi, yaitu hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, hak sosial, yaitu hak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Dan terakhir, hak budaya adalah hak yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan. Pembahasan yang terakhir yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Adapun landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang termuat dalam pasal 28A sampai 28J. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lembaga hak asasi manusia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas HAM, Komnas Perempuan. Lanjut, kasus hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia yaitu peristiwa tahun 1965, penembakan misterius atau Petrus, tragedi Trisakti dan Semanggi, serta Papua dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan mengenai materi hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Penegakan HAM memerlukan kesadaran bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Demikianlah pemaparan materi mengenai hak asasi manusia yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.
말이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다